Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan judul pengukuran dan penilaian dengan beranggotakan Dinda Desi Kusumawardani, Rizky Sinaga, dan Ido Sanjaya. Oke, A. Pengukuran. Pengukuran adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan di mana seseorang peserta didik telah mencapai karakteristik tertentu. Pengukuran dalam bidang pendidikan erat kaitannya dengan tes. Hal ini dikarenakan salah satu cara yang sering dipakai untuk mengukur hasil yang telah dicapai siswa adalah dengan tes. Selain dengan tes, terkadang juga dipergunakan non-tes. Jika tes dapat memberikan informasi tentang karakteristik kognitif dan psikomotor, maka non-tes dapat memberikan informasi tentang karakteristik efektif objek. Kemudian D. Penilaian. Penilaian merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dalam sistem pendidikan saat ini. Menurut Suharsimi 1999. 3. Penilaian merupakan kegiatan pengambilan suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik, buruk, dan penilaian lainnya yang bersifat kualitatif. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari nilai-nilai yang diperoleh siswa. Sistem penilaian yang baik akan mampu memberikan gambaran tentang kualitas pembelajaran sehingga dapat pada gilirannya akan mampu membantu guru merencanakan strategi pembelajaran. Kemudian C. Fungsi pengukuran dan penilaian dalam pendidikan. 1. Penilaian. Fungsi penilaian sebagai alat untuk membantu siswa dalam mewujudkan dan mengubah perilaku sesuai dengan tata tertib yang ada. Di sini juga siswa mendapat kepuasan atas apa yang dikerjakannya, yang berupa nilai. Penilaian juga membantu guru dalam menetapkan metode yang digunakan telah tepat diterapkan. 2. Fungsi pengukuran. Pengukuran berfungsi untuk mendapat angka atau pemberian nilai dari suatu tingkatan di mana seorang peserta didik mencapai kompetensi tertentu. Pengukuran berfungsi untuk mencari atau menentukan nilai kuantitatif tersebut. Kemudian D. Kualifikasi tes dalam pendidikan. 1. Tes berdasarkan bentuk pelaksanaan. 2. Tes berdasarkan bentuk soal dan kemungkinan jawaban. 3. Tes berdasarkan fungsi untuk sekolah. 4. Tes berdasarkan pengukuran terhadap aspek-aspek individu. Oke, pada peran guru dalam melaksanakan pengukuran dan penilaian akan dijelaskan oleh Saudara Ido Sanjaya. Peran guru dalam melaksanakan pengukuran dan penilaian. 1. Guru sebagai demonstrator. Dengan perannya sebagai demonstrator atau pengajar, guru hendaknya senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan serta senantiasa mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dengan terus belajar. Diharapkan akan tercipta siswa yang unggul. 2. Guru sebagai pengelola kelas. Tujuan pengelolaan kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas untuk bermacam-macam kegiatan belajar dan mengajar agar mencapai hasil belajar yang baik. Sebagai pengelola, guru berperan dalam menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman. 3. Guru sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan, karena media pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Sebagai mediator, guru menjadi perantara hubungan antara manusia. 4. Guru sebagai evaluator. Fungsi dimaksudnya agar guru mengetahui apakah tujuan yang telah dirumuskan telah tercapai atau belum, dan apakah materi yang sudah diajarkan sudah cukup dan tepat. Dengan melakukan penilaian, guru akan dapat mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan, penguasaan siswa terhadap pembelajaran, serta keaktifan metode pengajar. 5. Guru sebagai motivator. Dalam proses pembelajaran,
motivasi merupakan salah satu aspek dinamis yang sangat penting. Dengan demikian, siswa yang berprestasi rendah belum tentu disebabkan oleh kemampuannya yang rendah pula, tetapi mungkin disebabkan tidak ada dorongan motivasi dalam dirinya. Oleh sebab itu, guru dituntut kreatif, membangkitkan motivasi belajar siswa, karena pada hakikatnya aktivitas belajar adalah aktivitas yang berhubungan dengan keadaan mental seseorang. Oke, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, maka kami persilahkan untuk bertanya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.